Shalom, saudaraku dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi, dalam arti kita hari ini dikasihi karena kita penuh dengan berkat, kesehatan, dan apapun yang saudara terima hari ini, di hari Sabat Tuhan adalah sukacita yang besar. Jemaat Raja Wali Anugerah, Jemaat Tiranus, dan Jemaat Bukit Kasih. Bapak Ibu Saudaraku, di hari Sabat ini tanggal 13 Maret tahun 2022 Masehi, hari ini kita masih ada di dalam bulan Maret, ya, dan kemudian di dalam bulan Maret ini tema bulanan kita adalah berjalan dalam rancangannya, ya. Dan Sabat hari ini, saudara, kita bawa saudara untuk masuk di dalam tema minggu ini, yakni Sang Perancang Agung. Jadi kita harus mengetahui kalau kita berjalan di dalam rancangan Tuhan, siapa sih perancang hidup kita? Siapa yang merancangkan dunia ini, kehidupan dunia ini, dari abad ke abad, dari masa lampau sampai yang akan datang. Dan dialah adalah perancang yang agung, ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca di dalam Yesaya 40 ayat 28, ya. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Amin, ya. Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesaya ini mau menyatakan di dalam pasal 40 ayat 28, saudara diberitahu oleh Yesaya, katakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Artinya saudara dan saya ini harus tahu dan mau mendengar, ya, bahwa ternyata Tuhan Allah kita ini adalah Allah yang kekal. Kekal itu berarti dari abadi menuju keabadian. Kekal selamanya ada. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dialah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, ya. Saudara, pernyataan firman Tuhan ini menyatakan bahwa Yesaya mau memberitahu kepada saudara, dan saudara juga harus tahu, ya, bahwa Tuhan kita adalah satu pribadi yang merancang, yakni perancang atau arsitek kalau bahasa sekarang, saudaraku, ya. Kalau arsitek itu mereka merancang sebuah gedung, sebuah bangunan, merancang jembatan, merancang apapun, ya, yang akan dibangun. Sebelum dibangun oleh kontraktor, biasanya harus ada di arsitek dulu, ya, supaya jelas rancangannya bentuknya seperti apa kalau jadi nanti. Kemudian dihitung oleh teknik sipilnya, dan kemudian dilaksanakan pembangunan oleh pelaksana atau kontraktor yang ditunjuk. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini. Tetapi hari ini, saudaraku dikasihi Tuhan, siapa perancang hidup kita? Siapa perancang semesta raya ini? Perancangnya adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Dan siapa yang membangunnya? Yang membangun adalah Tuhan sendiri. Melalui apa? Firman. Firman-Nya berkuasa. Jadilah terang, maka semua terang akan jadi. Jadilah cakrawala, dan semua terjadi menurut apa? Firman-Nya. Jadi saudara sekarang tahu bahwa perancang atau arsitek dunia ini, semesta ini adalah Tuhan. Demikian juga perancang di dalam kehidupanmu. Dia adalah perancang yang agung, maha kuat dan maha hebat, ya. Jadi hari ini kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan di dalam rancangannya. Dan kita meyakini kalau Tuhan yang merancangkan segala sesuatu yang hebat itu sedang memberikan kesempatan buat kita mengerti rancangannya, ini yang luar biasa, saudaraku, ya. Yesaya sudah memberitahu supaya engkau tahu, Yesaya sudah mengatakan supaya engkau mendengar, ya. Dan kemudian sekali peristiwa, ya, saya bawa saudara lompat apa yang terjadi di Danau Galilea. Sekali peristiwa para muridnya, saudaraku, berjalan bersama dengan Tuhan, masuk di dalam rancangan Tuhan, bahkan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang,
Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ya, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Garis bawahi, membawa Yesus beserta dengan semua itu dalam perahu, dalam satu kapal, dalam satu tempat, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi berkelompok perahu-perahu ini dan ada salah satu perahu di mana Tuhan beserta mereka duduk di tengah-tengah mereka. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun. Apa yang dilakukan saudara? Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita sudah tahu di dalam kitab Yesaya tadi disampaikan sang perancang agung itu, arsitek agung itu, bahwa ialah Yesus. Dan sekali peristiwa, para murid itu telah bersama-sama, bahkan ada di dalam satu perahu. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Kita baca ada taufan. Taufan itu bukan angin lesus saudaraku ya, bukan angin biasa, bukan hanya sekedar angin ribut. Tapi kalau kita bicara hari ini, saudara cari di Google yang disebut angin taufan, angin topan, angin apa itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Bahkan orang pun bisa terangkat, benda-benda yang dilewati bisa terangkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angin taufan yang begitu mengerikan ini dihardik oleh Tuhan. Diam dan tenanglah danau itu. Saudara, peristiwa ini menandakan hidup kita sebenarnya, ya. Kita ini kan sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Rumah tangga kita juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Satu kapal kita, satu bahtera di dalam keluarga kita, ya. Di dalam pekerjaan kita, Tuhan Yesus juga satu bahtera dengan kita. Di dalam pelayanan kita, Yesus yang sama, yang sanggup menghardik angin ribut itu, atau angin taufan itu, yang menghardik di dalam danau itu, Dia yang membuat tenang semuanya. Itu juga ada di tengah-tengah pelayananmu. Hari ini, saudara sadari itu. Kita kadang-kala lupa kalau kita ini berjalan dalam rancangannya. Berjalan di dalam satu kehendak Tuhan. Berjalan bersama-sama bukan hanya dalam rancangannya, tetapi berjalan bersama Sang Perancang Agung itu. Itulah kehidupan kita, sama dengan para murid. Para murid juga mengalami ketakutan dan khawatir. Sekalipun arsitek agung itu yang menciptakan seluruh semesta ini berada di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan bersama-sama dengan mereka. Bahkan duduk bersama dengan mereka. Bahkan yang lebih lagi, Tuhan menikmati tidurnya di buritan. Begitu tenangnya Tuhan. Kenapa kita mesti takut? Saudaraku dikasihi Tuhan, kalimat berikutnya dikatakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, musuh terakhir kita dalam maut itu sudah diselesaikan oleh Tuhan di kayu salib. Orang Kristen punya jaminan bahwa musuh utama yang namanya maut sudah selesai dan kalah di dalam nama Yesus. Terus saudara dan saya, musuhnya sudah hilang ini ya. Tetapi hari ini, musuh kita ternyata adalah apa saudaraku?
ketakutan dan kekhawatiran. Ternyata hidup kita ini hidup penuh ketakutan, hidup penuh dengan kekhawatiran. Ya, loh, apa saya tidak pernah takut dan khawatir? Loh, ya pernah, saudaraku. Ya, saya mengakui dengan jujur, saya pernah takut dan saya pernah khawatir. Tetapi saat saya menghadapi masalah, saya tahu Tuhan saya itu hebat. Khawatirnya jangan lama-lama, takutnya jangan lama-lama. Jangan dibawa tidur, jangan dibawa jalan-jalan takutmu itu. Jangan dibawa kemana-mana, bisa stres kita, saudaraku. Setelah kita tahu apa yang kita takutkan, apa yang kita pergumulkan, apa yang kita khawatirkan, kita serahkan sama Tuhan. Dan kemudian kerjakan segala sesuatu dengan sukacita. Artinya kita tanda. Kalau saudara mau kupas lebih dalam, takut dan khawatir itu dosa loh, saudara. Itu kalau nanti ya ada pendalaman iman gitu ya, saudara cari itu. Takut dan khawatir itu menjadi dosa lama-lama, saudaraku. Ya, saya tidak mau terakhir ya takut dan khawatir berlama-lama. Ya, oleh sebab itu kita tahu, pastikan bahwa kita hidup dengan Sang Perancang kita. Yang terakhir, saudaraku, Mazmur 121 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 121 ayat yang pertama dan yang kedua. Ya. Saudara tahu yang pertama adalah Yesaya mau mengatakan bahwa Tuhan adalah Sang Arsitek Agung kita. Yang kedua menyatakan bahwa kita hidup seperti para murid. Sudah kenal, sudah dekat, tapi masih takut. Dan itu dosa nantinya. Ya. Dan Tuhan tidak mau. Makanya Tuhan menghardik mereka. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya. Dan kemudian saat engkau mengalami badai persoalan, angin topan dan ribut seperti danau Galilea di dalam hatimu, di dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu. Baca dalam Mazmur ini. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Jawabannya apa, saudaraku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan saudara hanya pada perancang agung atau arsitek agung kita. Puji nama Tuhan, engkau berjalan dalam rancangannya. Haleluya. Amin.